dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini. Oleh perkenanan Tuhan kami boleh ada di rumah-Mu ini. Kami memuji, menyembah, memuliakan, mengagungkan nama-Mu. Dan kami tahu adalah firman-Mu adalah penolong atas kehidupan kami. Di saat-saat Tuhan kami menghadapi ketakutan, kesulitan, kekhawatiran, kebimbangan, persoalan, masalah, penderitaan, firman-Mu jadi pegangan bagi kami, sehingga kami kuat, kami melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, perkara-perkara ajaib dan luar biasa terjadi atas hidup kami. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu, berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Ya, shalom. Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Saya akan membacakan 2 ayat dari pasal 17 ini, yaitu ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-52. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-52. Demikian firman Tuhan. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ayat yang ke-52. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saraim sampai Gad dan sampai Ekron. Nah, kebenaran firman Tuhan ini berbicara tentang 2 bangsa, yaitu bangsa Israel dan bangsa Filistin. Pada suatu ketika bangsa Filistin dan bangsa Israel itu sedang berperang. Tetapi ada sebuah kesepakatan yang harus mereka lakukan antara 2 bangsa ini, yaitu mereka tidak melibatkan seluruh tentara untuk berperang, tetapi hanya memilih dan menentukan hanya satu mewakili masing-masing bangsa itu. Dari bangsa Filistin telah ditampilkan dan muncullah seorang pribadi bernama Goliat. Goliatlah yang dipilih untuk mewakili seluruh bangsa Filistin. Tetapi dari bangsa Israel, pada kala sebelum mulai peperangan itu, tidak ada seorang
pun yang berani tampil untuk menghadapi Goliat. Hari demi hari telah berjalan, bahkan sampai 40 hari. Bangsa Israel belum menentukan satu orang pilihan untuk menghadapi Goliat. Malah bila Goliat muncul setiap saat di seberang di mana ada lembah yang memisahkan kedua bangsa ini. Dan pada waktu Goliat muncul, maka apa yang terjadi? Apa yang dirasakan oleh bangsa Israel, Raja Saul bersama tentara yang dia pimpin? Dalam ayat yang ke-11 tadi dikatakan bahwa bangsa Israel itu mengalami namanya ketakutan yang luar biasa. Maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Jadi kehadiran dan kemunculan Goliat itu mendatangkan ketakutan yang luar biasa bagi bangsa Israel. Seharusnya bangsa Israel tidak perlu takut melihat kemunculan daripada Goliat, karena bangsa Israel punya Tuhan yang luar biasa. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang dimana mereka punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Tetapi mereka tidak percaya akan pemeliharaan, akan penyertaan akan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi dalam ayat yang ke-52? Ada satu ayat yang luar biasa, ayat yang berbeda. Awalnya mereka sangat ketakutan, tetapi ayat yang ke-52, maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron, dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan Saarim sampai Gad dan sampai Ekron. Apa yang terjadi dari ayat yang ke-11 sehingga dalam ayat yang ke-52 dalam pasal 17 1 Samuel ini? Mengapa hal perubahan ini, sesuatu yang sangat luar biasa, yang berbeda ini bisa terjadi? Karena kehadiran seorang pribadi yang tidak disangka, yang tidak diduga oleh orang Israel, yaitu pribadi yang bernama Daud. Daud disuruh oleh ayahnya Isai untuk melihat dan mendapatkan kabar, karena ada 3 abangnya Daud menjadi tentara yang dibawa oleh Raja Saul berperang melawan orang Filistin. Yang pertama yang sulung namanya Eliab, yang kedua Syama, dan yang ketiga Abinadab. Nah, pada waktu Daud pergi ke medan perang, dan saya percaya hati Daud pun pasti terkejut, karena sudah 40 hari lamanya peperangan belum dimulai. Pada waktu Daud tiba di medan perang itu, maka muncullah sosok yang sangat menakutkan itu, yaitu Goliat. Jadi Goliat adalah pribadi yang begitu menakutkan bagi orang Israel. Mengapa Goliat begitu menakutkan? Karena Goliat dikatakan dia adalah manusia raksasa. Tingginya 6 hasta 1 jengkal. Jadi diperkirakan tingginya Goliat ini 2 meter 88 senti. Jadi 2,88 meter, hampir 3 meter. Ukuran tinggi manusia rata-rata 1,9 meter. Hampir jarang dan langka dijumpai tinggi manusia hari-hari ini 3 meter.
Jadi kalau sudah melewati batas 2 meter ke atas, disebutlah itu manusia raksasa. Goliat sudah tinggi, dia besar, suaranya menggelegar. Dia adalah seorang tentara yang terlatih. Dia adalah seorang tentara pendekar yang tak tertandingi, yang tak terkalahkan. Dia adalah seorang pemberani yang luar biasa. Nah, untuk itu jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana terjadi perubahan yang dialami oleh orang Israel dari ketakutan menjadi sorak-sorai. Ini yang sedang kita alami hari-hari ini. Ada satu yang sangat menakutkan seluruh dunia. Bukan hanya menakutkan bangsa kita, yaitu dengan hadirnya sebuah virus yang baru, virus corona COVID-19. Tapi bagaimana kita menghadapi virus corona ini yang sangat menakutkan dan mematikan. Virus corona sudah terbukti sebuah virus yang begitu dahsyat, membunuh banyak orang. Apakah kita mengalami seperti yang dialami oleh Raja Saul dan tentaranya, mengalami ketakutan yang luar biasa? Ataukah seperti pribadi Daud, malah dia bersorak-sorai, bersukacita di saat dia menghadapi Goliat? Apa rahasianya supaya kita bisa mengubah ketakutan menjadi sorak-sorai kemenangan? Mari kita lihat dan belajar dari pribadi bernama Daud. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-26, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini, sampai ia berani mencemohkan barisan daripada Allah yang hidup? Begitu Daud tiba di medan perang, lalu muncullah sosok yang bernama Goliat ini. Seluruh orang Israel ketakutan, tapi Daud sedikit pun tidak ada rasa takut. Malah Daud berkata, siapakah orang Filistin ini yang tidak bersunat ini, dengan beraninya mencemohkan umat Tuhan yang punya Allah yang dahsyat? Mengapa Daud tidak mengalami ketakutan? Raja sendiri, Raja Saul, sangat ketakutan. Tentara-tentara panglima Raja Saul sangat ketakutan. Dari segi pengalaman untuk berperang, mereka sudah terbiasa dan terlatih. Tapi Daud belum pernah jadi prajurit. Daud belum pernah jadi tentara. Daud belum pernah berperang. Tapi mengapa Daud tidak takut? Malah dia menantang Goliat. Rahasia yang pertama, mengapa Daud tidak mengalami ketakutan? Karena Daud melihat Allah lebih besar daripada Goliat. Artinya apa? Jangan kita melihat masalah lebih besar daripada Tuhan yang kita sembah. Jangan kita melihat virus corona COVID-19 lebih besar daripada Tuhan yang kita sembah. Amin. Amin. Seringkali kita terfokus dengan masalah. Seringkali kita terfokus dengan kesulitan, pergumulan, penderitaan yang sedang kita hadapi. Sehingga membuat iman kita lumpuh. Sehingga membuat kita lupa kita punya Tuhan yang hebat.
Lupa kita punya Tuhan yang sanggup menolong dan menyelamatkan kita. Daud mampu melihat Tuhan lebih besar. Bila Goliat manusia raksasa, Goliat tinggi besar, Goliat hebat. Tapi Daud tidak melihat Goliat itu hebat sehingga melebihi kehebatan Tuhan yang dia sembah. Sehingga di waktu dia melihat Goliat, karena Goliat adalah pribadi yang tidak percaya Tuhan, yang tidak dalam lindungan Tuhan yang disembah Daud. Sehingga Daud bersukacita menghadapi Goliat. Sehingga kita mampu bersukacita, mampu mengucap syukur, sekalipun diperhadapkan kepada masa-masa sukar, masa-masa sulit, atau masa-masa yang paling menakutkan hari ini. Amin. Jangan jemaat lebih takut daripada orang dunia. Tapi justru ini maksud rencana Tuhan, mengizinkan segala sesuatu yang terjadi, yang ada di sekeliling kita, seperti khotbah saya minggu yang lalu. Kita hanya menontonnya saja, mendengar dari berita, dari internet, dari televisi, bahwa kita hanya menontonnya saja. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang kita sembah mampu mengatasi segala apapun persoalan yang sedang kita hadapi. Bagi Tuhan, virus corona ini sangat kecil. Bagi Tuhan, virus corona ini perkara yang sangat kecil. Untuk itu jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita seperti Daud selalu melihat kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang perkasa, kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang luar biasa daripada segala apapun yang sedang terjadi. Ini yang dilihat oleh Daud. Tetapi Raja Saul dan seluruh tentara yang dia bawa melihat Daud lebih besar dari segala-galanya. Yang kedua, Daud percaya bahwa siapapun bila dia di luar Tuhan adalah pribadi yang tidak berdaya. Siapapun bila itu di luar Tuhan, bila dia tidak percaya Tuhan, semua lemah dan tak berdaya. Sehingga ada kata-kata Daud, siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini, yang mencemoohkan barisan umat Tuhan. Jadi kata yang tidak bersunat ini artinya orang yang tidak punya Tuhan seperti kita punya Tuhan. Sebab tidak ada Tuhan yang lebih hebat dari Tuhan yang disembah oleh Daud, dari Tuhan yang kita sembah pada hari ini. Amin. Jadi siapapun itu, bahkan kalaupun Tuhan mengizinkan segala sesuatu itu terjadi, Tuhan juga sanggup mengubah segalanya. Kalaupun orang-orang di dunia ini, kuasa-kuasa kegelapan, perkara-perkara dunia ini membuat sesuatu persoalan yang begitu berat untuk kita bisa hadapi, tapi Tuhan sanggup menyelesaikannya. Karena dialah yang punya langit, bumi, dan segala apa yang ada di dalamnya. Yang kedua, rahasia bagaimana Daud mengubah ketakutan menjadi sorak-sorai kegirangan. Yang kedua, ayatnya yang ke-32. Dikatakan, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia.
Hamba-Mu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Perhatikan. Pada waktu Daud dipanggil untuk menghadap Raja Saul, karena Daud berkata, saya siap menghadapi manusia raksasa ini. Tetapi apa yang terjadi? Raja Saul bukan memberikan semangat kepada Daud. Raja Saul bukan memberikan dukungan penuh kepada Daud. Tapi malah sebaliknya. Raja Saul berkata, 33, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tidak mungkin engkau bisa menghadapi orang Filistin itu. Di waktu Daud berkata, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Jadi Daud rahasia yang kedua, dia menghadapi Goliat bukan dengan kekuatannya, bukan dengan kemampuannya, bukan karena melihat kepada dirinya, tapi Daud menghadapi Goliat karena dia melihat bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Amin. Bukankah janji Tuhan berkata bahwa dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kemana saja kita pergi, di mana saja kita berada, selalu ada Tuhan bersama kita. Dan bila ada Tuhan bersama kita, dia bukan hanya ada di samping kita, tapi dia sanggup menolong kita. Hanya masalahnya, apakah kita percaya ada Tuhan bersama kita? Apakah kita berserah kepada Tuhan yang ada selalu bersama-sama dengan kita? Ada banyak orang percaya, dia berkata, ada Tuhan bersama saya. Tapi dia tidak percaya. Tapi dia tetap ketakutan menghadapi segala situasi apapun. Tapi bila kita percaya janji Tuhan bahwa aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Artinya Tuhan bersama dengan kita. Di saat kita susah, di saat kita sakit, di saat kita senang, di saat kita mengalami banyak penderitaan, ada selalu Tuhan. Hanya Tuhan menunggu, apakah engkau berseru kepada aku? Apakah engkau mengandalkan aku? Apakah engkau menyerahkan segala persoalanmu kepada aku? Jadi kalaupun ada Tuhan bersama-sama dengan kita, tapi kalau kita tidak berseru, kita tidak berserah, kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak menyerahkan sepenuhnya seluruh hidup kita ke tangan Tuhan, Tuhan tidak akan bertindak sekalipun dia ada bersama-sama dengan kita. Janjinya iya dan amin. Janjinya kebenaran. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Pada waktu Yesus Kristus bersama para muridnya naik perahu di Danau Genesaret, Yesus tertidur di perahu itu. Maka datanglah ombak, datanglah angin besar, sehingga air masuk ke dalam perahu. Maka Simon Petrus bersama murid-murid yang lain berusaha, berjuang bagaimana mereka menguras air di perahu itu supaya perahu itu tidak tenggelam. Tapi usaha kerja keras mereka sia-sia, tetap mereka ketakutan. Padahal ada Yesus bersama-sama mereka di perahu itu. Yesus ada bersama mereka di perahu itu, tapi masalah penderitaan, ombak badai, topan, banjir datang. Seperti seolah-olah tidak ada pertolongan. Padahal ada Yesus. Ada Yesus,
tapi murid-murid tidak mengandalkannya. Ada Yesus bersama mereka, tapi mereka tidak percaya akan kuasa Yesus. Ada Yesus bersama-sama mereka, tetapi mereka tidak berseru dan menyerahkan segala persoalan mereka ke tangan Yesus. Tetap mereka mengatasinya dengan kekuatan sendiri. Tapi di saat Petrus dan murid-murid menyerah, mereka membangunkan Yesus. Guru, tidak tahukah kita sedang binasa? Mereka mulai menyerah dan berserah kepada Yesus. Pada saat mereka mengandalkan Yesus dan berserah penuh kepada Yesus, maka Yesus berdiri dan berkata kepada itu, diamlah. Hanya sepatah kata Yesus berkata kepada danau itu, diam. Maka danau itu teduh dan tenang. Daud percaya dia disertai Tuhan. Dan dia selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Yang ketiga saya akan sampaikan. Ayat yang ke-34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Jadi Daud di tengah-tengah kesendiriannya menggembalakan kambing domba ayahnya Isai yang hanya 2-3 ekor itu. Di tengah-tengah kesendirian tanpa tidak ada seorang pun manusia kecuali dia dengan domba. Daud punya pengalaman yang hebat dengan Tuhan. Amin. Saya percaya maksud Tuhan dengan keadaan masa-masa kita sekarang ini, dengan virus corona, kita banyak hari-hari kita berada di rumah. Persoalannya kita sedang ngapain di rumah? Apakah kita hanya tiduran? Apakah maksud Tuhan di balik ini? Saya yakin tetap ada maksud Tuhan di balik ini. Tidak salah pemerintah membuat himbauan-himbauan. Tidak salah pemerintah membuat peraturan-peraturan untuk mengantisipasi keadaan masa sekarang ini. Tapi kita anak-anak Tuhan di masa-masa seperti ini, pengalaman langsung dengan Tuhan. Amin. Banyak kita berdoa, banyak hari-hari waktu kita baca Alkitab, banyak hari-hari kita bersekutu untuk mendengar suara Tuhan, mengalami hal-hal yang ajaib dan luar biasa bersama dengan Tuhan. Sama seperti Daud di tengah-tengah kesendiriannya di padang gurun yang tidak ada seorang pun manusia bisa lihat dia memuji menyembah Tuhan, dia membunyikan suara serulingnya, dia menaikkan puji-pujian mazmur dengan Tuhan. Di tengah-tengah kesendirian itu Daud mengalami pengalaman-pengalaman yang hebat dan luar biasa dengan Tuhan. Maka tak kala ada singa mengganggu dombanya itu, dia bisa tarik, dia bisa bunuh. Ada beruang, dia tarik janggutnya, dia bisa matikan semuanya. Ini perkara-perkara hebat dan luar biasa. Untuk itu jemaat terkasih, mari kita pergunakan waktu-waktu kita ini untuk banyak bersekutu dengan Tuhan. Banyak mengalami perkara-perkara hebat dari Tuhan. Banyak kita bersekutu mendengarkan suara Tuhan. Percayalah, mujizat tetap ada sampai hari ini. Kalaupun seandainya pun Tuhan izinkan atau keadaan tidak mengizinkan, kita tidak boleh bekerja, kita tidak boleh cari uang. Percayalah bahwa kuasa Tuhan kita sanggup memberikan makan dan minum kita. Amin. Sudah terbukti 40 tahun bangsa Israel di padang gurun tidak menabur, tidak menanam, tidak menuai, namun dipelihara oleh Tuhan. Kita katanya hanya paling 1 bulan ini paling lama.
bangsa Israel 40 tahun dikasih Tuhan makan manna dan daging puyuh setiap hari. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Tidak perlu kita cemas apa yang kami makan, apa yang kami minum. Tuhan sanggup. Tak ada lagi manusia, tak ada lagi pabrik beras, pabrik minyak, ikan segala macam bisa jalan karena semua di rumah. Tuhan turunkan dari langit. Seperti Tuhan menurunkan manna dari langit. Yang terakhir, jemaat terkasih. Saya akan tutup khotbah ini yang terakhir. Dalam ayatnya yang ke-38. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya. Dan dikenakannya baju jirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan. Sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini. Sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Raja Saul mulai berbelas kasihan kepada Daud dan memberikan pakaian perangnya. Jadi di samping tadi Goliat tinggi besar, dia pendekar terlaki yang tak terkalahkan, suaranya menggelegar. Kekuatannya hebat, keberaniannya luar biasa. Dia juga memakai pakaian perang lengkap yang terbuat dari tembaga. Hanya dahinya yang sedikit ini yang tidak ditutup oleh tembaga. Jadi tubuhnya, topinya, sarung tangannya, semua sepatunya, bajunya terbuat dari tembaga. Jadi ditembak, dikelewang, pasti tidak mempan. Tetapi Daud coba memakai pakaian, dia tidak bisa bergerak. Artinya tadi bahwa Daud tidak mengandalkan, walaupun dia punya pengalaman hebat, dia punya keberanian, tetap Daud berkata kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan tombak, lembing dan senjata perang, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan yang kupuji dan kusembah itu. Maka hanya sekali umban saja Goliat tumbang dan batu itu terbenam di dahinya. Dan Daud menghunus pedangnya dan memotong kepala Goliat. Maka di saat itulah ketakutan berubah menjadi sorak-sorai kemenangan. Saya percaya dalam waktu dekat ini kita akan mengalami sorak-sorai kemenangan. Karena ada berkat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya.